Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saudaraku yang kekasih, kembali kita akan memulai pemahaman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi ini kembali kami boleh Tuhan, kembali akan menerima kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mulai Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami, biar kami semua boleh menerima berkat dari Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat satu pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sebagai berikut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Allah ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kita akan lihat di bagian A. Ya, ayat ini berkata, saya baca lagi bagian A. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin, saudara. Ayat ini jelas mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, dari bagian A ini saya akan memberikan judul bacaan. Kita menjadi orang-orang pilihan karena Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Sekali lagi, kita menjadi orang-orang pilihan Allah karena Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah, saudara. Amin. Nah, ini yang kita perlu sadari. Banyak orang percaya di luar sana beranggapan mereka yang memilih Tuhan. Tapi ayat ini jelas, ya, ayat ini jelas, justru Tuhanlah yang memilih kita, saudara. Apa pesan yang disampaikan di sini? Pertama, jangan sampai kita bangga. Kalau kita jadi orang pilihan, bukan karena kita memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin, saudara. Kapan kita dipilih Tuhan? Nah, ini kita perlu tahu. Kapan kita dipilih Tuhan? Saya minta kita perhatikan Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita akan melihat ayat itu. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, kita dipilih Tuhan di dalam Kristus itu sebelum dunia dijadikan, saudara. Artinya apa? Sebelum langit dan bumi ini ada, Tuhan ternyata sudah menentukan memilih kita. Jadi ingat, 2 kali dibilang, Yesus katakan, Yohanes 15 ayat 16 bagian A, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ya. Kemudian Rasul Paulus bilang kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus. Rasul Paulus bilang apa, saudara? Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi jelas satu, Yesus yang katakan bahwa bukan kita jadi orang pilihan, bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang memilih kita, ya. Paulus katakan juga begitu, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, ya. Nah, puji Tuhan. Sebab itu kita harus sadar
kita masuk. Apa tujuan? Apa tujuan Tuhan memilih kita? Perhatikan Efesus 1 ayat 4. Selanjutnya saya akan bacakan ya. Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan. Saya baca lagi di bagian A. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah yang memilih kita, saudara, bukan kita yang memilih Allah. Bagian selanjutnya ayat ini berkata, supaya, ya perhatikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tidak bercacat. Ya. Arti kudus di sini dalam bahasa Ibrani kados. Ya. Kata bahasa Ibrani berasal dari kata kudus berasal dari kata Ibrani kados. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata hagiasmos. Ya, artinya apa? Kita telah dipisahkan oleh Tuhan. Ya. Jadi kita telah dipisahkan oleh Tuhan, antara orang percaya dan belum percaya itu dipisahkan oleh Tuhan. Ya. Makanya ada istilah eklesia. Eklesia itu artinya apa? Orang-orang yang telah dipanggil keluar oleh Tuhan dari gelap masuk kepada terang Allah yang ajaib. Ya. Di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kita lihat lagi lebih jelas ya. Jadi kata kudus dari bahasa Ibrani kados, dalam bahasa Yunani hagiasmos ya. Jadi kita adalah, kata kudus ini sebenarnya Allah telah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa masuk kepada terang Allah yang ajaib. Kita dipisahkan dari orang-orang yang berdosa ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, tadi Paulus pakai kata supaya ya. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih Allah. Supaya apa? Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Jadi gereja Tuhan, orang percaya, orang-orang pilihan itu telah ditentukan dari masa kekekalan. Ketika kita lahir, baru panggilan itu datang kepada kita. Ya, kita menjadi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia masuk kepada terang Allah yang ajaib. Dan kita adalah orang-orang yang telah dipisahkan. Ya, kita akan lihat lagi satu ayat. Imamat 20 ya, kita akan lihat Imamat pasal 20 ayat yang ke 26. Kita akan lihat ya. Imamat pasal 20 ayat yang ke 26, demikian bunyi firman Tuhan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah, perhatikan, aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi supaya kamu kudus. Kudus di sini adalah dipisahkan. Ya. Imamat 20 ayat 26 kata kudus itu artinya kita dipisahkan oleh Allah. Masuk dari kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa, dipisahkan dari orang-orang berdosa, masuk kepada terang Allah yang ajaib. Ya, masuk kepada terang Allah yang ajaib. Saudara yang kekasih, supaya kita menjadi kudus artinya kita dipisahkan karena kita akan menjadi milik Allah. Ya, itu yang pertama. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, kita dipilih oleh Tuhan. Allah memanggil kita keluar dari kegelapan dosa masuk kepada terang Allah yang ajaib. Yang ketiga, tadi dikatakan di Efesus 1 ayat 4 ya, supaya kamu tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah artinya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak bercacat celah. Ini penting saudara ya. Kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Korban-korban yang dipersembahkan di zaman perjanjian lama, korban binatang, itu harus yang terbaik. Tidak boleh korengan, tidak boleh bercacat celah, artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa masuk kepada terang Allah yang ajaib, itu menjadi Allah, menjadi milik Allah, akan dipergunakan oleh Allah, ya, akan dipakai oleh Allah.
sebagaimana di 1 Petrus 2 tadi dikatakan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, ya. Sebabnya sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita itu dipilih Tuhan dengan tujuan untuk memisahkan kita dari orang-orang berdosa, dan kita menjadi kepunyaan Allah, dan untuk dipakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan. Itu alasan yang pertama kita menjadi orang percaya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Setelah melalui proses kita dipilih, kita ditetapkan, dan kita dipisahkan. Kata dikuduskan, dipisahkan. Itu bukan kudus secara moral. Kudus di sini bukan berbicara tentang kudus secara moral, tetapi dalam artian kita dipisahkan. Disebut dalam bahasa Yunani eklesia. Ya, kita orang-orang yang telah dipisahkan. Jadi jangan sama seperti mereka. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami. Ya, saya percaya bagian yang pertama ini kita bisa tangkap dulu. Ya, nanti bagian berikutnya kita lihat tujuan Allah ke depan untuk masa depan kita. Ya, jadi orang percaya harus sadar kalau kita menjadi orang pilihan itu bukan karena kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya. Dan Tuhan telah memilih kita, Dia memisahkan kita dari antara orang-orang yang bukan miliknya, sebab kita sudah menjadi miliknya. Tujuannya untuk menceritakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Apapun yang kita alami, Allah merubah kita menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Itu yang harus kita ceritakan, ya. Pertobatan kita dan sebagainya, ya. Nah, pada saat ini saya percaya kita sudah mengerti, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ini harus saudara tahu, saudara harus pahami dengan jelas. Ini yang pertama, saudara. Jadi pagi yang indah ini saya akan bawa menjelaskan, memberikan pemahaman kepada saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Bukan kita yang memilih Tuhan sehingga kita menjadi orang pilihan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tujuannya apa? Sebelum Tuhan pakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, kita lihat Tuhan mau supaya kita tidak bercacat. Tidak bercacat celah, artinya apa? Kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Banyak orang tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, ya. Masih hidup di dalam kedagingan dan sebagainya. Tapi saya percaya kita sebagai orang percaya pagi yang indah ini sudah jelas bahwa kita orang-orang pilihan bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Puji Tuhan, kita percaya Roh Kudus yang akan menolong kita menjadi orang yang tidak bercacat, ya, yang hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini renungan pagi yang indah ini. Besok kita akan lanjutkan kembali sebagai penutup dari kebenaran firman Allah pagi yang indah ini. Saya akan mempersembahkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami menyadari bahwa kalau kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepadamu, ini karena Engkaulah yang telah memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Bukan karena kami Tuhan, karena kami menyadari kalau kami boleh menjadi orang-orang yang terpilih itu karena kasih karunia Tuhan yang kami alami. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pahami, sehingga Tuhan orang lain boleh menyadari kalau mereka boleh menjadi orang-orang pilihan itu bukan karena inisiatif, bukan karena pilihan mereka, tapi Tuhanlah yang telah memilih kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikianlah kebenaran firman Allah yang sudah kami sampaikan hari ini. Kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita ketemu besok hari. Haleluya.